Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut ya ke NKH selanjutnya, ngaji kenyataan hidup, yang dimana kita ngaji kelakuan yang real, karena dalil dari kelakuan kehidupan sifat-sifat manusia, watak-watak manusia itu hampir ada semua dalilnya kalau Anda cari. Jadi yang bukti real Islam seseorang itu adalah dari kelakuannya. Nah, yang judulnya pada kesempatan kali ini adalah jangan gagal faham. Model orang tua yang seperti ini yang cukup dihormati, tidak perlu dipanuti atau diikuti. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya tidak semua orang tua harus diikuti atau dipanuti, karena orang tua pun memiliki watak dan kelakuan yang berbeda-beda. Memang ridhollahu fi ridhol walidain, sukhtillahu fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu adalah ridho orang tua, dan murka Allah itu murka orang tua. Karena yang interaksi langsung dengan kehidupan kita, pengalaman hidup kita, yang mengurus kita adalah orang tua. Tapi jangan salah paham. Ada juga orang tua yang sengaja menjual anaknya di prostitusi supaya membuat orang tua tersebut kaya. Ada juga orang tuanya yang suka berjudi, ya. Ada juga yang suka menipu orang. Dan ada juga yang egois, fanatik, bahkan ada juga yang memaksa untuk ikut membawa kita menjadi teroris, ya, yang terlalu fanatik. Nah, orang tua pun memiliki sifat yang berbeda-beda, ada baik dan ada yang buruk. Nah, walaupun dia murtad, kita wajib hargai, tapi tidak wajib dipanuti. Jadi jangan gagal paham mentang-mentang si orang tua ini ditaruh keridhaan Allah kepada mereka, kita wajib mengikuti hal buruknya juga. Nah, ini yang teman-teman harus seleksi. Seleksi menggunakan filter otak kita, menggunakan perasaan, dan juga menggunakan dalil-dalil di agama, apakah sesuai dengan kenyataan, realitas, logika kita, perasaan, dan Al-Quran, baru kita ikuti. Jika menyimpang, maka kita cukup hargai saja, kita nasihati dengan baik. Kalau memang berkali-kali sampai 100 kali tidak mempan, ya cukup dihormati, ya. Tentunya juga generasi-generasi sebelum kita, misalnya dia berumur 60 tahun ataukah 50 tahun ke atas, mereka kadang tidak update tentang perkembangan zaman. Dia kira orang tua kita ini, kita selalu masih kecil, ya. Memang orang tua kepada anak, meskipun anak itu sudah sukses ataukah dewasa, mereka mengira kita baru saja besar, ya. Seolah-olah kita tidak belajar, ataukah seolah-olah kita ini tetap kurang pintar, ataukah seperti tidak belajar. Nah, banyak saya temukan orang tua yang generasi sebelumnya itu fanatik, ya, akan ilmu-ilmu sebelumnya. Baik itu cara mengurus bayi, harus kekeh dengan cara lamanya, padahal secara medis itu salah, bahkan berbahaya. Baik itu dalam money management, cara mengatur keuangan, cara tegas dalam mendidik, bagaimana kalau ngaji dan sebagainya. Jadi zaman dulu dengan sekarang memang jauh berbeda, tidak bisa disamakan. Sekarang zaman terbuka, informasi apapun Anda bisa dapatkan, baik itu cara memperbaiki HP, cara Anda merawat tanaman, bagaimana cara Anda belajar hal-hal spiritual, ilmu agama, dan semuanya terbuka.
yang anak-anak kecil pun, bayi pun sekarang untuk menghibur mereka cukup dikasih nonton YouTube, mainan-mainan ataukah tentang hewan-hewan sudah seneng. Nah, banyak orang tua kita sebelumnya itu tidak update sehingga kekeh fanatik akan cara lamanya, dan kita yang mencoba memberitahu malah dimarahi. Nah, disinilah perlu kita menginformasikan kepada orang tua kita bahwa ilmu-ilmu sekarang sudah mulai terbuka semuanya, bahkan mengakses apapun, baik itu kecerdasan logika, ilmu agama, dan ilmu-ilmu lainnya itu sudah sangat lengkap di zaman sekarang ini. Sampai saya membuat lagu tasawuf ya, yang judulnya adalah Manusia Tersakti di Dunia, itu menggambarkan kemuliaan bagaimana orang tua ini melahirkan kita, mengurus kita, membiayai kita sekolah dan sebagainya. Bahkan dia punya doa itu lebih keramat daripada wali karena interaksi langsungnya itu dengan kita, sehingga ini pun ada kategori-kategorinya. Tidak serta-merta Anda diajak kemungkaran oleh orang tua Anda menerima saja. Jadi jangan salah kaprah. Bahkan dalam mencari rezeki pun cukup orang di rumah saja, baik itu sebagai YouTuber ataukah jual beli online ataukah itu main kripto, itu sudah bisa menghasilkan uang. Nah, banyak fenomena orang yang sering tidak keluar dan rezekinya banyak dianggap pelihara tuyul ataukah melakukan persugihan. Padahal orang-orang sekitar tersebut belum update informasi tentang dunia teknologi dan bagaimana mencari rezeki melalui zaman sekarang ini. Sehingga kadang kita perlu untuk menginformasikan ke tetangga dan sebagainya supaya kita menghindari yang namanya fitnah ya. Sehingga metode lama yang kekeh dibawa oleh orang tua bertemu dengan anak dengan metode baru dan teknologi yang canggih ini sering di mana-mana terjadi percekcokan ya. Nah, sehingga kita sebagai anak perlu kadang-kadang menginformasikan ya. Begini loh Pak, sekarang nih cara menanam pisang, bagaimana cara untuk memperbaiki mesin cuci air, ataukah tentang hal-hal spiritual. Kita jadi terbuka. Seandainya tetap kekeh dengan ilmu lama dia, versi jadul dia, ya cukup kita hormati ya. Tapi kalau dia memaksa dengan cara yang salah, cara jadul tersebut, untuk suruh kita mengikuti cara beliau, dan itu salah dan tidak mau mendengarkan apa yang kita berikan masukan, maka cukup kita hargai saja. Nah, karena ada level-levelnya, level-level mikro ya, ada level menengah dan ada level parah. Level parah ini adalah orang tua yang melakukan hal kemungkaran. Level menengah, orang tua yang fanatik taklid buta. Dan level rendahnya atau mikronya yaitu tentang keseharian ya. Yang itu zaman sekarang ini bisa terjadi percekcokan karena orang tua masih menggunakan cara jadul. Dan generasi-generasi sekarang kecerdasannya itu sangat berlipat-lipat ya dibandingkan generasi zaman dulu. Sehingga dalam bisnis pun banyak usaha-usaha yang tidak mau move on dari versi lama ke versi baru, membuat mereka bangkrut. Banyak perusahaan bangkrut yang tidak bisa menyelesaikan diri dengan zaman. Misal contoh kecil saja ya, Gojek yang biasa ojek pangkalan, yang tidak mau belajar aplikasi bagaimana masuk ojek online, dan tentunya kekeh dengan pendapat dia harus ojek pangkalan. Sehingga perkembangan zaman ini membuat ojek-ojek maju dan pendapatannya bertambah, dan omset si ojek pangkalan jadi kecil dan malah makin susah mendapatkan rezeki. Sehingga kok rezeki saya tidak berubah-ubah, kok saya kehidupannya semakin susah. Dan dia kadang terus meminta kepada Tuhan. Kadang pun Tuhan yang disalahkan, padahal dia yang fanatik akan ilmu kuno dia dan terlindas oleh zaman yang serba modern dan canggih ini. Jadi tetap lakukan hal kebenaran dan nasihati melalui orang-orang yang dihargai juga oleh orang tua kita supaya bersama-sama selamat dunia dan akhirat.
Nah, seperti itu video penjelasan pada kesempatan kali ini ya. Nah, apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan klik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.